Pemirsa, berhati-hatilah bagi Anda yang suka meracik dan bermain petasan. Bahan kimia berbahaya yang terkandung di dalam petasan bisa sewaktu-waktu meledak dan mengancam keselamatan jiwa. Warga Kelurahan Wijirejo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dikejutkan dengan suara dentuman keras dari salah satu rumah. Ternyata suara itu berasal dari rumah ketua RT bernama Slamet. 4 orang termasuk sang pemilik rumah dan 2 remaja berusia belasan tahun terluka parah akibat terkena ledakan. Dugaan terjadinya ledakan akibat aktivitas pembuatan petasan di dalam rumah pun menyeruak karena petugas menemukan bahan kimia untuk membuat petasan serta mercon di lokasi. Temuan itu juga diperkuat kesaksian warga yang sempat menegur sang ketua RT ketika meracik petasan di dalam rumah. Bahwa di TKP telah terjadi ledakan dan menimbulkan korban. Kami datang, yang paling pertama adalah melaksanakan sterilisasi daripada TKP. Polisi belum menetapkan tersangka dalam perkara ini. Pemeriksaan ketiga saksi korban baru bisa dilakukan setelah kondisi kesehatan keempat orang itu pulih. Sementara di Wonogiri, Jawa Tengah, 3 remaja dilarikan ke rumah sakit karena alami luka bakar di kepala, tangan, dan kaki. Ketiga korban terluka akibat ulah mereka sendiri. Saat meracik petasan, bahan berbahaya itu meledak, melukai tubuh para remaja tersebut. Tim gegana dari Brimob Batalion C Pelopor Surakarta segera mendatangi lokasi yang dijadikan tempat untuk meracik petasan. Petugas mengamankan barang bukti berupa serbuk belerang, kalium nitrat, arang, sumbu, serta belasan kaleng susu. Yang sangat mengkhawatirkan kita bersama bahwa sekali lagi bahwa ternyata bahan-bahan ini masih dijual bebas secara online. Dari itu kami juga menghimbau kepada pelaku-pelaku usaha yang ada di media sosial khususnya ada kaitan dengan bahan-bahan petasan ini agar tidak diperjualbelikan secara umum. Imbas ledakan petasan juga membuat gedung serbaguna di kawasan perumahan Narogong, Kota Bekasi, Jawa Barat dilalap api. Sebelum kebakaran, CCTV menunjukkan 3 bocah diduga bermain petasan di sekitar lokasi. Percikan api menyambar gerobak, lalu api merambat ke gedung. Ya, maraknya sejumlah ledakan yang berasal dari petasan sebagian besar diakibatkan kelalaian pihak yang merakit atau bermain petasan. Bahan peledak yang mudah didapat oleh warga juga jadi bukti lemahnya pengawasan terhadap zat berbahaya yang beredar di masyarakat. Untuk meracik, membuat petasan itu kan relatif mudah, relatif bisa dilakukan oleh teknologi rumahan, ya. Tidak perlu alat canggih dan juga modal yang besar. Makanya kemudian lalu ini menjadi satu kegiatan rumahan yang sebetulnya underground, ya, dalam arti bahwa pemiliknya tidak punya NPWP, tidak buka rekening di bank, demikian juga untuk mengirimkannya juga langsung dari tangan ke tangan. Ini yang kemudian sulit dari segi pengungkapannya. Tak bisa dipungkiri, main petasan saat bulan Ramadan seolah jadi tradisi. Namun mengingat potensi dampak kerusakannya, petugas pun gencar melakukan razia petasan. Jangan lupa pula ada ancaman pidana yang siap menjerat. Barang siapa dengan sengaja menggunakan petasan hingga menyebabkan orang lain menderita luka dan meninggal dunia terancam hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan untuk peracik petasan dapat dipidana 20 tahun sampai seumur hidup. Tim Liputan melaporkan.